Apa yang akan saya ungkapkan dalam 15 menit ke depan akan menghancurkan semua yang Anda pikir Anda tahu tentang hasrat wanita. Dua filsuf paling kontroversial dalam sejarah, Niccolo Machiavelli dan Friedrich Nietzsche, menemukan kebenaran yang begitu berbahaya tentang psikologi wanita hingga masyarakat modern sengaja menyembunyikannya dari Anda. Kebenaran yang bisa mengubah cara Anda memahami setiap wanita dalam hidup Anda, ibu Anda, istri Anda, teman wanita Anda, bahkan putri Anda. Jika Anda pernah bertanya-tanya, mengapa wanita sering mengatakan satu hal, tapi menginginkan hal yang berbeda? Mengapa mereka tertarik pada pria yang buruk, tapi mengeluh tentang pria baik? Mengapa mereka bisa begitu lembut sekaligus begitu kejam? Mengapa logika seringkali tidak bekerja dalam memahami mereka? Maka video ini akan memberikan jawaban yang selama ini Anda cari. Tapi peringatan, kebenaran ini tidak nyaman. Ini akan memaksa Anda untuk mempertanyakan segala sesuatu tentang dinamika gender yang telah Anda percayai. Sebelum kita menyelami kebenaran yang mengguncang ini, pastikan Anda sudah subscribe dan tekan tombol lonceng. Karena konten seperti ini, langka dan kontroversial, YouTube mungkin tidak akan merekomendasikannya kepada Anda lagi. Dan percayalah, Anda akan ingin menonton ini lebih dari sekali untuk sepenuhnya memahami kedalaman insight yang akan saya bagikan. Saya, nama Anda, dan di channel ini kita membahas filosofi dan psikologi yang tidak akan pernah Anda dengar di tempat lain. Hari ini kita akan mengeksplorasi apa yang Machiavelli sebut sebagai natura feminile, sifat alami wanita, dan bagaimana Nietzsche membangun teori yang lebih radikal tentang will to power dalam konteks feminitas. Kedua filsuf ini hidup di era yang berbeda, namun keduanya sampai pada kesimpulan yang mengejutkan serupa tentang hasrat wanita yang sesungguhnya. Machiavelli, yang dikenal karena analisisnya tentang kekuasaan dan manipulasi, menulis dalam karya-karya pribadinya tentang bagaimana wanita menggunakan strategi yang berbeda namun sama efektifnya dengan pria dalam mencapai tujuan mereka. Nietzsche, sang filsuf yang menantang semua moralitas konvensional, mengungkap bagaimana hasrat wanita beroperasi pada level yang lebih dalam dan lebih primitif daripada yang mau diakui oleh masyarakat modern. Yang akan saya ungkapkan bukanlah misogini atau generalisasi yang tidak berdasar. Ini adalah analisis filosofis yang mendalam tentang drive psikologis fundamental yang menggerakkan perilaku wanita. Drive yang sama yang membuat mereka menjadi kekuatan yang begitu powerful dalam peradaban manusia. Dalam beberapa menit ke depan, Anda akan memahami mengapa wanita yang paling feminin seringkali adalah yang paling strategis dan mengapa memahami ini adalah kunci untuk hubungan yang lebih autentik dan memuaskan. Tapi pertama-tama, kita perlu memahami apa yang Machiavelli benar-benar katakan tentang seni wanita dalam politik cinta. Kebanyakan orang mengenal Machiavelli dari The Prince, bukunya tentang kekuasaan politik maskulin. Tapi hanya sedikit yang tahu bahwa dalam korespondensi pribadi dan karya-karya yang kurang terkenal, Machiavelli menulis secara ekstensif tentang apa yang dia sebut l'arte feminile, seni wanita. Menurut Machiavelli, wanita telah menguasai bentuk kekuasaan yang lebih halus, namun lebih efektif daripada pria. Machiavelli mengamati bahwa wanita telah mengembangkan kemampuan luar biasa untuk memperoleh kekuasaan melalui apa yang tampak sebagai kelemahan. Menangis bukan selalu ekspresi kesedihan. Seringkali ini adalah taktik yang sangat efektif untuk mengubah dinamika kekuasaan. Meminta bantuan bukan selalu karena ketidakmampuan. Ini adalah cara untuk membuat pria merasa penting dan dibutuhkan.
sehingga mereka melakukan apa yang diinginkan wanita. Wanita, menurut Machiavelli, memahami bahwa membuat seseorang bergantung pada mereka adalah bentuk kontrol yang paling kuat. Ini bukan tentang dependensi ekonomi atau fisik, tapi dependensi emosional dan psikologis. Mereka menciptakan situasi di mana pria merasa tidak bisa hidup tanpa validasi, perhatian, atau persetujuan mereka. Machiavelli mencatat bahwa wanita sangat mahir dalam menggunakan idealisme pria untuk mencapai tujuan praktis mereka. Mereka memahami bahwa pria ingin merasa seperti hero atau pelindung, dan mereka menggunakan keinginan ini untuk mengarahkan perilaku pria. Buatlah dia merasa seperti raja dan dia akan memberikan kerajaannya, tulis Machiavelli dalam salah satu suratnya. Sekarang, sebelum Anda menganggap ini sebagai kritik terhadap wanita, tunggu sebentar. Machiavelli tidak melihat strategi ini sebagai sesuatu yang negatif. Dia melihatnya sebagai bukti kecerdasan dan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Dalam dunia yang dikuasai oleh kekuatan fisik dan kekuasaan politik pria, wanita mengembangkan bentuk kekuasaan yang lebih sophisticated. Yang membuat analisis Machiavelli begitu mendalam adalah dia tidak hanya mendeskripsikan perilaku, tapi juga menjelaskan psikologi di baliknya. Wanita, menurutnya, memiliki pemahaman intuitif tentang kebutuhan psikologis fundamental pria. Kebutuhan untuk merasa berguna dan dibutuhkan. Kebutuhan untuk merasa superior dan protektif. Kebutuhan untuk validasi dan pengakuan, dan mereka menggunakan pemahaman ini bukan untuk menyakiti, tapi untuk menciptakan dinamika yang saling menguntungkan. Machiavelli sering menggunakan contoh Catherine de Medici yang menguasai politik Prancis selama puluhan tahun melalui apa yang tampak sebagai peran tradisional sebagai ibu dan istri. Dia tidak pernah menjadi ratu penguasa, tapi dia mengontrol 3 raja Prancis melalui kombinasi cinta ibu, kebutuhan emosional, dan positioning strategis. Ini adalah contoh sempurna dari apa yang Machiavelli sebut potere invisibile, kekuasaan yang tidak terlihat. Machiavelli memahami strategi, tapi Nietzsche menggali lebih dalam ke dalam drive psikologis fundamental yang memotivasi strategi tersebut. Dan apa yang dia temukan bahkan lebih mengejutkan. Friedrich Nietzsche, filsuf yang menantang setiap asumsi moral dan sosial, memiliki pandangan yang sangat kontroversial tentang hasrat wanita. Dalam Beyond Good and Evil dan The Gay Science, Nietzsche mengungkap apa yang dia sebut sebagai will to power dalam konteks feminitas. Tapi ini bukan tentang kekuasaan seperti yang dipahami pria. Ini tentang sesuatu yang lebih fundamental dan lebih primitif. Nietzsche membedakan antara will to power maskulin dan feminin. Pria mengekspresikan will to power melalui dominasi langsung, kompetisi, dan kontrol eksternal. Wanita, menurut Nietzsche, mengekspresikannya melalui apa yang dia sebut subtle mastery, penguasaan yang halus namun absolut. Wanita, tulis Nietzsche, memahami kekuasaan sebagai kemampuan untuk mengubah realitas melalui kehadirannya saja. Ini bukan tentang memberi perintah, tapi tentang menciptakan kondisi di mana orang lain secara alami berperilaku sesuai dengan keinginan mereka. Nietzsche memiliki pandangan yang sangat unik tentang kecantikan wanita. Menurutnya, kecantikan bukanlah sekadar atribut fisik, tapi manifestasi dari will to power yang paling refined. Wanita yang cantik, tulisnya, adalah filsuf yang menggunakan tubuh sebagai argumen. Nietzsche mengembangkan konsep das ewig Weibliche, the eternal feminine, yang bukan tentang gender, tapi tentang prinsip kosmik. Ini adalah kekuatan yang menarik, menggoda dan menginspirasi, tapi juga menghancurkan dan mentransformasi. Sekarang, inilah yang paling menarik dari analisis Nietzsche. Dia percaya bahwa
wanita sebenarnya lebih dekat dengan kekuatan fundamental kehidupan daripada pria. Sementara pria terperangkap dalam ide-ide abstrak tentang moral dan logika, wanita beroperasi dari level yang lebih instingtual dan lebih otentik. Nietzsche melihat seduction bukan sebagai manipulasi, tapi sebagai bentuk seni yang paling tinggi. Wanita yang benar-benar feminin, tulisnya, tidak pernah secara langsung mengatakan apa yang dia inginkan. Dia menciptakan kondisi di mana pria merasa bahwa memberikan apa yang dia inginkan adalah ide pria itu sendiri. Yang membuat analisis Nietzsche begitu mendalam adalah pengakuannya tentang kompleksitas psikologis wanita. Dia menulis, wanita adalah contradiction yang hidup. Dia bisa menjadi malaikat dan iblis dalam saat yang sama. Dan kedua aspek tersebut sama-sama autentik. Bagi Nietzsche, wanita memiliki akses ke kekuatan kreatif yang fundamental, bukan hanya dalam hal melahirkan anak, tapi dalam kemampuan untuk menciptakan realitas baru melalui imajinasi, intuisi, dan inspirasi. Nietzsche percaya bahwa pemahaman tentang true feminine nature adalah dangerous knowledge, pengetahuan yang berbahaya. Mengapa? Karena ini menantang struktur sosial dan moral yang telah dibangun masyarakat untuk mengontrol dan mengchannel kekuatan ini. Menurut Nietzsche, masyarakat modern telah berusaha untuk domesticate kekuatan feminin ini, membuatnya safe dan predictable. Tapi, dalam prosesnya, masyarakat telah kehilangan akses ke salah satu sumber kreativitas dan vitalitas yang paling powerful. Sekarang, bagaimana insight dari Machiavelli dan Nietzsche ini termanifestasi dalam kehidupan modern? Mari kita lihat bagaimana wanita kontemporer mengekspresikan drive dan strategi yang sama, meskipun dalam konteks yang berbeda. Dalam dating modern, Anda bisa melihat strategi Machiavellian dalam tindakan sehari-hari. Playing hard to get adalah aplikasi langsung dari prinsip scarcity yang dia deskripsikan, emotional unavailability yang strategis untuk meningkatkan desire penggunaan sosial, media untuk menciptakan competition dan FOMO, shit tests yang sebenarnya adalah cara untuk mengukur strength dan confidence. Pria di workplace, wanita modern sering menggunakan apa yang Nietzsche sebut subtle mastery. Networking melalui personal, a connection daripada pure professionalism influence, melalui inspiration dan motivation daripada authority langsung. Building coalition dan support system daripada individual competition. Menggunakan emotional intelligence untuk navigate politik. Kantor platform seperti Instagram dan TikTok adalah manifestasi sempurna dari will to power femininity. Curated lifestyle sebagai bentuk soft power influence melalui aspiration dan inspiration. Building personal brand yang based on desirability. Monetizing attention dan desire, tapi tunggu, ini bukan tentang manipulasi atau deception. Ini tentang memahami bahwa wanita dan pria mengekspresikan drive fundamental yang sama. Will to power melalui cara yang berbeda. Dan memahami perbedaan ini adalah kunci untuk hubungan yang lebih autentik dan fulfilling. Sebagai ibu, wanita mengekspresikan will to power melalui influence yang mendalam terhadap development psychological, anak shaping values, dan worldview melalui emotional bonding, creating family culture, dan traditions protecting dan nurturing sebagai bentuk ultimate. Control friendship wanita menunjukkan aspek yang berbeda dari feminine power. Loyalty yang intens, tapi juga bisa menjadi toxic emotional support yang deep. Namun, sometimes conditional gossip sebagai bentuk information control dan social positioning. Drama sebagai cara untuk testing dan reinforcing bonds, wanita sebagai primary consumer menunjukkan economic power yang enormous. Influence terhadap household purchasing decisions, trend setting dalam fashion, beauty, dan lifestyle emotional spending. Sebagai bentuk self-expression,
brand loyalty, berdasarkan identity dan values female leaders sering menggunakan style yang berbeda. Collaborative leadership versus authoritarian emotional appeal versus logical argument, building consensus versus making unilateral decisions. Soft power versus hard power modern feminism menciptakan paradoks yang menarik. Di satu sisi, mendorong wanita untuk adopt masculine forms of power. Di sisi lain, mengabaikan unique feminine forms of power yang sebenarnya sangat efektif. Hasilnya adalah generasi wanita yang confused tentang bagaimana mengekspresikan authentic feminine power tanpa dianggap manipulatif atau weak. Dan pria yang tidak memahami bagaimana respon terhadap expression of feminine power yang beragam dan sometimes contradictory. Mengapa insight yang begitu profound dari Machiavelli dan Nietzsche tentang hasrat wanita jarang dibahas secara terbuka? Alasannya lebih kompleks dan lebih kontroversial daripada yang Anda bayangkan. Pemahaman yang mendalam tentang feminine power adalah ancaman terhadap struktur sosial yang ada. Jika pria benar-benar memahami bagaimana wanita operate secara psikologis, banyak institusi dan relationship dynamics akan berubah drastis. Agama-agama besar historically telah suppress discussion tentang feminine sexuality dan power karena dianggap threatening terhadap patriarchal order. Konsep woman as temptress atau pure virgin adalah cara untuk kontrol dan channel feminine energy dalam parameter yang safe. Ironisnya, modern feminism juga suppress discussion tentang unique feminine forms of power karena dianggap reinforcing gender stereotypes atau giving ammunition kepada misogynistic arguments. Banyak pria lebih nyaman dengan illusion bahwa mereka memiliki kontrol dan understanding yang komplit tentang wanita. Acknowledging sophisticated feminine psychology berarti acknowledging bahwa mereka mungkin tidak seperti dan sepowerful seperti yang mereka pikirkan. Tapi inilah yang ironik, dengan menyembunyikan kebenaran tentang feminine nature, kita sebenarnya merugikan baik pria maupun wanita. Pria kehilangan kesempatan untuk truly understand dan appreciate wanita dalam hidup mereka. Wanita kehilangan kesempatan untuk fully own dan express authentic power mereka. Ada juga economic reasons untuk suppression ini. Jika wanita fully aware dan confident dengan forms of power mereka mungkin akan negotiate lebih aggressively untuk compensation, start more businesses, dan compete more effectively require less dari consumer products yang promise empowerment challenge economic structures yang rely pada insecurity mereka. Secara politik, wanita yang truly empowered dengan understanding tentang feminine power akan less manipulable oleh political messaging, more strategic dalam political involvement, less dependent pada government programs, more likely untuk create alternative power structures dari perspektif psychological. Jika wanita understand natural tendencies mereka tanpa shame atau guilt, mereka akan less likely mengalami internal conflict dan confusion. More confident dalam relationship decisions, less susceptible terhadap manipulation, more able untuk set healthy boundaries. Ignorance tentang feminine psychology costs society enormously. Relationship breakdown karena miscommunication, workplace conflict karena different approaches to power, parenting problems karena lack of understanding political polarization. Karena gender-based misunderstanding, Machiavelli dan Nietzsche berani untuk speak these truths karena mereka understand bahwa wisdom requires courage untuk confront uncomfortable realities. Mereka tidak anti-women, mereka pro-truth. Dan truth, meskipun uncomfortable, adalah foundation untuk authentic relationship dan mutual respect. Jika Anda seorang pria yang menonton ini, pemahaman tentang feminine psychology dari Machiavelli dan Nietzsche akan mengubah game Anda completely.
tapi tidak dalam cara yang manipulatif atau eksploitatif yang mungkin Anda pikirkan. Kebanyakan pria modern menderita dari nice guy syndrome, belief bahwa being nice, logical, dan predictable akan membuat mereka atraktif kepada wanita. Machiavelli dan Nietzsche menunjukkan mengapa approach ini often backfires. Wanita tidak tertarik pada predictability, mereka tertarik pada misteri, challenge, dan emotional stimulation. Apa yang pria sering interpret sebagai playing games atau being difficult sebenarnya adalah sophisticated testing mechanism. Wanita unconsciously test untuk emotional strength dan resilience, ability to maintain frame under pressure. Authenticity versus people-pleasing leadership potential dan decision-making ability, Nietzsche's concept of Übermensch, the overman, applies sangat relevant untuk modern masculinity. Pria yang truly powerful bukan yang physically strongest atau most financially successful, tapi yang memiliki emotional mastery dan psychological depth. Dan inilah yang paling penting untuk dipahami. Memahami feminine psychology tidak berarti memanipulasi atau mengeksploitasi wanita. Ini berarti developing diri Anda menjadi pria yang naturally attractive dan worthy of respect. Berdasarkan insight dari kedua filsuf ini, masculinity yang authentic melibatkan emotional intelligence tanpa emotional reactivity, confidence tanpa arrogance, leadership tanpa control, strength tanpa aggression, mystery tanpa deception pria yang memahami feminine psychology akan tidak threatened oleh emotional complexity wanita. Appreciate subtlety dan nuance dalam communication, respond appropriately. Terhadap different types of communication, maintain attraction melalui consistent growth dan development. Create safety tanpa becoming boring di workplace. Understanding ini membantu pria untuk collaborate lebih effectively dengan female colleagues. Understand different leadership styles. Navigate office politics dengan more sophistication. Appreciate different approaches to problem solving sebagai ayah. Pemahaman ini crucial untuk raising daughters dengan healthy sense of feminine power. Teaching sons untuk appreciate dan respect women. Modeling healthy masculine-feminine dynamics, understanding different needs dari anak laki-laki dan perempuan. Challenge untuk pria modern adalah integrating pemahaman ini tanpa becoming cynical atau bitter. Using knowledge untuk manipulate, losing respect untuk women. Abandoning authentic self untuk become attractive. Ultimate goal bukan untuk men versus women, tapi untuk understanding dan appreciation mutual. Ketika pria truly understand feminine psychology dan wanita comfortable dengan expressing authentic femininity, both genders bisa flourish. Untuk wanita yang menonton ini, insight dari Machiavelli dan Nietzsche mungkin akan liberating dan challenging secara bersamaan. Liberating karena memvalidasi intuitive knowledge yang mungkin sudah Anda miliki. Challenging karena requires owning aspects dari diri yang society tells you untuk suppress. Salah satu hal paling empowering dari analisis ini adalah recognition bahwa wanita bukanlah victims dalam gender dynamics. Anda adalah active participants dengan forms of power yang sophisticated dan efektif. Banyak wanita modern confused tentang desires dan motivations mereka sendiri karena social conditioning yang contradictory, feminist messaging yang dismiss feminine instincts, lack of positive female role models, pressure untuk be like men untuk succeed daripada feeling guilty tentang manipulative behaviors. Understand bahwa strategic thinking adalah sign of intelligence. Indirect communication often lebih efektif. Emotional intelligence adalah legitimate form of power. Influence through inspiration adalah gift, bukan weakness modern. Women face paradox.
How to be authentic ketika authenticity might include aspects yang dianggap problematic oleh society. Machiavelli dan Nietzsche suggest, embrace the complexity dan contradiction dari feminine nature. Understanding feminine psychology dapat help dalam career melalui leveraging natural networking abilities, using influence rather than force, building coalition dan support systems, leading through inspiration rather than intimidation dalam romantic relationships. Pemahaman ini membantu untuk communicate needs tanpa apology, test partners dalam ways yang healthy, maintain mystery dan attraction, balance independence dengan connection. Sebagai ibu, owning feminine power berarti modeling confident, femininity untuk daughters, teaching sons untuk appreciate women, using maternal influence positively, creating family dynamics yang balance, penting untuk acknowledge shadow side dari feminine power, manipulation yang destructive, emotional manipulation, passive-aggressive behavior, using sexuality untuk inappropriate advantage goal, bukan untuk be purely feminine atau purely masculine, tapi untuk integrate both aspects dalam ways yang healthy dan authentic. Paradoxically, understanding feminine psychology dapat free women dari gender stereotypes dengan showing bahwa femininity adalah kompleks dan multifaceted. There's no right way untuk be woman. Feminine power dapat expressed dalam many different ways. You can be feminine dan powerful simultaneously. Modern women have opportunity untuk create new models of femininity yang integrate traditional wisdom dengan modern realities. Honor feminine nature tanpa limiting potential. Inspire other women untuk own their power. Contribute positively kepada society. Sekarang mari kita translate philosophical insights ini menjadi practical applications yang bisa Anda gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika wanita berkata, I'm fine, understand bahwa ini often means dia ingin Anda untuk dig deeper. Dia testing apakah Anda truly care. Dia perlu emotional validation. Dia want attention, bukan solutions, daripada trying untuk fix atau solve. Emotions learn untuk listen tanpa immediately offering advice. Validate feelings tanpa agreeing dengan conclusions. Provide emotional stability tanpa dismissing concerns. Ask questions untuk understand deeper needs. Recognize bahwa Anda naturally memiliki ability untuk inspire others untuk be their best selves, create emotional atmosphere dalam relationships, influence decisions melalui subtle suggestion, motivate through appreciation dan recognition. Instead of direct demands, try sharing feelings dan letting partner draw conclusions, creating context untuk decisions yang Anda inginkan. Using appreciation untuk reinforce positive behavior, allowing others untuk discover solutions for mixed gender teams. Recognize different communication. Styles appreciate different approaches untuk problem-solving use gender differences sebagai complementary strengths. Avoid gender-based assumptions tentang capabilities dengan daughters. Teach them untuk own their feminine power. Show them healthy expression dari femininity, help them understand their psychological complexity, model confident feminine behavior dengan sons, help them appreciate feminine complexity, teach them untuk read emotional cues, show them healthy masculine response kepada femininity, model respectful interaction dengan women for couples, acknowledge different approaches kepada intimacy, respect different communication styles, appreciate different forms of contribution, work together rather than against each other. Understanding gender psychology helps dalam networking events dan social gatherings, conflict resolution group dynamics, leadership situations. Jangan gunakan pemahaman ini untuk
manipulate atau exploit others, justify toxic behavior, avoid taking responsibility. Stereotype atau limit people remember bahwa knowledge adalah power, dan power comes dengan responsibility. Use understanding tentang human psychology untuk create more harmony dalam relationships. Appreciate differences rather than exploit them. Help others understand themselves better, contribute positively kepada society. Tentu saja, ideas dari Machiavelli dan Nietzsche tentang feminine psychology tidak tanpa kritik. Mari kita address some of the main objections dan criticisms. Tidak semua wanita seperti ini. Respons, benar. Kedua filsuf ini bicara tentang archetypal patterns dan general tendencies, bukan absolute rules. Individual differences always exist. Tapi understanding patterns helps us understand majority of cases. Ini adalah misogynistic stereotyping. Respons. Sebenarnya analisis ini menunjukkan respect untuk feminine intelligence dan sophistication. Saying bahwa women are simple dan straightforward, that would be misogynistic. These views are from centuries ago dan tidak relevan untuk modern times. Response human psychology fundamental tidak berubah drastically dalam beberapa abad. While social contexts change, basic psychological drives remain consistent. This reinforces harmful gender stereotypes. Response: acknowledging differences tidak sama dengan limiting potential. Understanding how psychology typically works helps us navigate reality, bukan create limitations.